Hai Akang dan Tete, balik lagi dengan kami pelopor kaum rebahan yang pegawainya kuliaran sambil nonton film. Pada film kali ini saya akan mendongengkan salah satu film animasi terbaik Jepang. Film yang berjudul Spirit Away karya Hayao Miyazaki dirilis di Jepang 27 Juli 2001. Menarik penonton sebanyak sekitar 23 juta penonton dan memperoleh pendapatan sekitar 30 miliar yen. Dan berhasil mendapatkan penghargaan Oscar tahun 2002 kategori film animasi terbaik. Pada film ini menceritakan petualangan seorang anak perempuan di dunia roh untuk menyelamatkan kedua orang tuanya dari kutukan penyihir. Tanpa banyak bacot, inilah alur cerita dari film Spirit Away. Pada awal film, diperlihatkan seorang anak perempuan, dia adalah Chihiro, tokoh utama dalam film ini. Dia berada dalam sebuah mobil bersama orang tuanya. Mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah baru. Sampailah mereka di ujung jalan beraspal, dan di depan mereka terdapat jalan tanah menuju hutan. Mereka pun berhenti dan terlihat rumah yang hendak mereka tempati berada di atas bukit. Kedua orang tua Chihiro mengira jalan yang di depan mereka adalah jalan pintas menuju rumah baru mereka. Mereka pun tanpa pikir panjang memutuskan melewati jalan tanah dan masuk ke dalam hutan. Di ujung jalan terlihat sebuah bangunan yang terdapat pintu masuk tepat di tengah jalan. Mereka pun berhenti dan turun dari mobil. Karena penasaran, mereka pun memutuskan untuk masuk. Walau Chihiro sempat menolak dan karena takut, Chihiro pun terpaksa mengikuti orang tuanya. Sesampainya di dalam, terdapat sebuah ruangan yang sangat besar dan mereka pun mengira itu adalah bekas bangunan stasiun kereta. Di sisi lain, terdapat sebuah pintu yang mengarah keluar. Mereka pun berjalan menuju pintu tersebut. Sesampainya di luar, terlihat hamparan padang rumput yang sangat luas dan terlihat sebuah desa. Mereka pun berjalan menuju desa tersebut. Ketika mendekati desa, tercium aroma makanan. Mereka pun mengikuti aroma tersebut. Sampailah di sebuah tempat makan yang telah terhidang banyak makanan lezat. Kedua orang tua Chihiro pun memanggil penjual, dan yang aneh, tidak ada satu orang pun di sana. Tanpa pikir panjang, kedua orang tua Chihiro memakan makanan tersebut tanpa meminta izin dari pemiliknya. Karena takut, Chihiro pun menolak untuk makan dan memutuskan untuk berkeliling. Hingga sampailah di sebuah bangunan besar yang dipisahkan oleh jembatan yang di bawahnya terdapat rel kereta. Tiba-tiba datang seorang anak laki-laki dengan wajah terkejut menatap Chihiro. Nama anak laki-laki tersebut adalah Haku. Hari pun mulai gelap. Haku menyuruh Chihiro pergi, dan dia mengeluarkan sebuah sihir agar kedatangan Chihiro tidak diketahui. Chihiro yang kebingungan berlari ke tempat orang tuanya berada. Sesampainya di sana, alangkah terkejutnya Chihiro, kedua orang tuanya telah berubah menjadi seekor babi. Karena ketakutan, Chihiro berlari, dan sepanjang jalan terlihat banyak bayangan menakutkan. Dan yang aneh, jalan yang sebelumnya ia lewati telah tergenangi air. Sampai datang sebuah kapal dari seberang yang membawa sekumpulan hantu. Sampai Haku datang dan terlihat tubuh Chihiro yang mulai memudar. Haku pun memberikan sesuatu hingga Chihiro kembali seperti semula.
Terlihat sebuah burung yang ternyata dia adalah penyihir yang bernama Yubaba. Haku pun membawa Chihiro dan tiba di jembatan yang tadi. Ternyata itu adalah sebuah penginapan sekaligus pemandian bagi para hantu milik penyihir Yubaba. Untuk bisa melewati jembatan, Haku menyuruh Chihiro menahan napas. Di tengah jembatan terlihat hantu hitam yang terus menatap Chihiro. Ketika hampir sampai, seekor katak tiba-tiba mendekati mereka. Chihiro pun bernapas dan Haku langsung membawanya. Seisi penginapan pun dibuat panik karena seorang manusia masuk. Haku pun menyuruh Chihiro menemui seseorang untuk meminta pekerjaan kepadanya, agar Chihiro tidak diubah menjadi binatang oleh Yubaba. Singkat cerita, sampailah Chihiro di tempat yang dimaksud. Dia adalah Kamaji, hantu yang bisa memanjangkan tangannya yang bertugas membuat ramuan untuk pemandian. Kamaji pun selalu dibantu oleh makhluk hitam yang mirip laba-laba. Tiba-tiba datang hantu perempuan yang bernama Lin. Kamaji pun meminta Lin untuk mengantarkan Chihiro menemui Yubaba. Singkat cerita, sampailah Chihiro di tempat Yubaba sang penyihir. Di sana terdapat 3 kepala aneh yang bergerak dan bayi anak Yubaba. Yubaba pun mengizinkan Chihiro bekerja di tempatnya dan mengubah nama Chihiro menjadi Sen. Mulai saat ini kita memanggil Chihiro menjadi Sen. Pada saat yang sama, datanglah Haku. Aku pun mengantar Sen untuk mulai bekerja. Keesokan harinya, Sen pergi keluar bersama Haku. Di jembatan, kembali Sen bertemu hantu hitam yang aneh. Ternyata dia bisa menghilang. Mereka pun tiba di kandang babi untuk menemui orang tua Sen yang telah berubah menjadi babi. Dan pada saat itu, Sen bertekad untuk mengembalikan orang tuanya seperti semula. Aku memberikan kertas yang bertuliskan nama Chihiro agar dia tidak lupa nama aslinya. Mereka pun kembali ke penginapan dan hantu hitam yang tadi mengikuti Sen masuk ke dalam. Malam pun tiba, Sen memulai pekerjaannya. Terlihat di luar sedang hujan deras. Ketika Sen membuang air keluar jendela, terlihat hantu hitam yang tadi ada di luar. Sen pun dipanggil dan langsung pergi karena lupa menutup jendela hantu hitam yang tadi masuk ke dalam. Sen bertugas membersihkan bak mandi yang kotor. Di luar terlihat sosok hantu menuju penginapan tersebut. Ketika hendak meminta kartu untuk ramuan air, Sen tidak dikasih. Tiba-tiba hantu hitam muncul dan memberi Sen kartu tersebut. Di tempat pemandian, Sen didatangi hantu hitam dan memberi Sen kartu. Di sisi lain, hantu yang di luar mulai masuk. Semua tamu diminta menghindar karena baunya. Sen pun ditugasi untuk melayani hantu tersebut. Panggil saja dia hantu bau busuk. Tibalah mereka di tempat pemandian. Hantu bau busuk pun langsung masuk ke bak mandi. Lumpur yang dihasilkan hantu bau busuk sangat banyak. Dengan kartu keluarlah air panas. Pada saat yang sama, hantu bau busuk menunjukkan sesuatu dan Lin pun datang. Ternyata ada sesuatu yang menyangkut di dalam tubuh hantu bau busuk. Yubaba pun menyadari sesuatu. Kemudian Yubaba memerintahkan semua pelayan untuk membantu Sen menarik. Dan keluarlah banyak barang dari tubuh hantu bau busuk.
Ternyata dia adalah Dewa Naga Air, dan Dewa Naga Air memberikan Shen sesuatu kemudian pergi. Semua orang bergembira untuk Shen, dan hantu hitam masih mengawasi Shen. Terlihat seekor katak sedang mencari sisa emas. Tidak sengaja hantu hitam pun muncul dan mengeluarkan banyak emas. Hantu hitam pun memakan katak tersebut. Pagi harinya, seluruh penginapan dibuat heboh oleh hantu hitam yang terus mengeluarkan emas. Di sisi lain, ketika Shen melihat jendela, terlihat seekor naga sedang dikejar-kejar sekumpulan kertas dan ternyata dia adalah Haku. Terlihat Haku terluka parah, kemudian Haku pergi ke tempat Yubaba. Shen pun menyusul Haku. Di tengah perjalanan, Shen bertemu hantu hitam dan memberikan Shen banyak emas. Shen menolaknya dan pergi. Sampailah Shen di tempat Yubaba. Shen pun bersembunyi di tumpukan bantal. Ternyata di sana ada bayi besar Yubaba. Ketika Yubaba sudah pergi, Shen langsung menghampiri Haku. Tiba-tiba Geniba muncul dari potongan kertas. Geniba adalah saudara kembar Yubaba yang sama-sama penyihir. Geniba pun mengubah bayi besar menjadi tikus dan 3 kepala menjadi bayi besar, burung besar menjadi burung kecil. Geniba menjelaskan Haku telah mencuri segel sihirnya. Hal itu dilakukan Haku atas perintah Yubaba. Haku pun menghancurkan potongan kertas, kemudian bayangan Geniba menghilang. Haku, Shen, dan tikus pun jatuh ke dalam lubang. Haku membawa Shen ke tempat Kamaji. Shen pun memberi obat pada Haku yang diberi Dewa Naga Air tadi. Kemudian sesuatu keluar dari mulut Haku. Itu adalah segel sihir. Haku pun berhasil diselamatkan. Adegan pun berpindah. Terjadi kekacauan di dalam penginapan yang disebabkan oleh hantu hitam. Shen pun menemui hantu hitam tersebut. Kemudian Shen memberikan sisa obat yang tadi pada hantu hitam. Kemudian hantu hitam muntah dan mengejar Shen. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sepanjang jalan, hantu hitam terus memuntahkan isi perutnya. Sampai Shen melarikan diri keluar dan menuju stasiun kereta untuk menemui Geniba. Dan hantu hitam tersebut masih mengikuti Shen. Sampai kereta datang, petugas karcis memeriksa karcis Shen. Hantu hitam pun ikut Shen naik kereta. Di dalam kereta, terlihat penumpangnya hantu semua. Di sisi lain, Haku telah sadarkan diri dan menemui Yubaba. Yubaba pun menyadari anak bayinya tidak ada, dan emas berubah menjadi lumpur. Yubaba pun marah dan kemudian ditenangkan oleh Haku. Di tempat lain, Shen telah sampai di stasiun tujuan dan pergi berjalan kaki ke tempat Geniba bersama hantu hitam, tikus, dan burung kecil. Di tengah perjalanan, mereka bertemu lampu yang bisa berjalan untuk menuntun mereka. Sampailah Shen di rumah Geniba. Geniba pun menyambut Shen dan Shen mengembalikan segel sihir. Geniba memberikan Shen ikat rambut. Di luar, Haku datang untuk menjemput Shen. Terlihat di sini Geniba adalah penyihir baik dan hantu hitam tetap tinggal bersama Geniba. Shen pun kembali ke tempat Yubaba bersama Haku. Shen mengingat masa lalunya bahwa dia pernah bertemu Haku. Sampailah Shen di tempat Yubaba. Bayi besar tadi kembali seperti semula. Untuk bisa kembali ke dunia manusia dan menyelamatkan orang tuanya, Shen harus menebak di antara para babi yang ada di hadapannya mana orang tua Shen.
Shen pun menjawab dengan benar bahwa orang tua Shen tidak ada di sana. Semua bergembira, Shen pun bisa kembali dan orang tuanya telah menunggu di depan gerbang. Mereka pun kembali ke tempat mobil dan terlihat mobil tersebut telah ditutupi dedaunan. Mereka pun pergi dari tempat itu. Dan film pun berakhir. Inilah akhir cerita dari film Spirit Away. Semoga kalian semua terhibur. Sampai jumpa lagi di film berikutnya.